Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang komunitas filsafat yang ada di Indonesia. Sebagai seorang yang mempelajari filsafat dari komunitas ke komunitas, saya merasakan betapa pentingnya kehadiran komunitas itu dalam studi filsafat di Indonesia. Kita tuh nggak bisa, apalagi kalau kita bicara filsafat secara umum, kita nggak bisa ngomong tentang orang yang belajar filsafat sepenuhnya mengurung diri tanpa berkontak, tanpa berdiskusi dengan orang lain gitu. Apalagi maksudnya berdiskusi dengan sesama pencinta filsafat. Banyak banget ya komunitas filsafat di Indonesia ini. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, tapi yang bisa saya ingat dan saya tahu itu adalah komunitas-komunitas yang punya publikasi yang jelas gitu, punya entah itu jurnal atau menerbitkan buku secara teratur seperti itu. Yang pertama tentunya adalah ya komunitas saya sendiri dulu adalah komunitas Marx ya. Jadi itu saya bikin bareng dengan teman-teman dengan Berto Tukan dan Anom Astika waktu itu di sekitar tahun 2011 ya kalau nggak salah, 2010-2011 gitu. Nah di masa-masa itulah kemudian kami menerbitkan jurnal yang disebut sebagai jurnal Problem Filsafat. Isinya sebetulnya adalah materi diskusi kami selama kami diskusi di dalam komunitas itu. Itu waktu saya masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat di Dirgantara, kami bertiga. Nah, isi dari jurnal itu atau isi dari diskusi komunitas Marx adalah membaca Marx, terutama karya Karl Marx yang berjudul Das Kapital dalam terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Ben Foulkes kalau nggak salah. Waktu itu di komunitas Marx kita mendiskusikan Das Kapital itu nggak sampai selesai tentu saja karena itu ada banyak ya. Jadi maksudnya kita hanya bisa membahas sampai dengan kalau nggak salah bab 5 di jilid pertamanya. Itu menghabiskan waktu kalau nggak salah itu sampai setahun lebih, 1,5 tahun kalau nggak salah itu. Dan itu menghasilkan sekitar 10 atau 11 edisi jurnal Problem Filsafat yang terbit katakanlah 2 bulan sekali kalau nggak salah. Nah dari diskusi membahas Marx itu kemudian kita juga menerbitkan Problem Filsafat edisi kolektor atau kompilasi dari 11 atau 10-an edisi jurnal itu di dalam satu edisi kumpulan gitu yang diluncurkan waktu itu di rumah almarhum Ong Hokam. Jadi kita buat satu diskusi kecil di sana, menghadirkan para undangan yang sering kali ikut dengan komunitas Marx ataupun teman-teman lain yang selama ini belum pernah ikut dengan komunitas Marx. Kita diskusi rame-rame di situ. Nah, dengan maksud juga sebetulnya pada waktu itu komunitas Marx sudah beralih rupa menjadi komunitas Agitprop kalau nggak salah namanya waktu itu. Nah tapi komunitas Agitprop ini nggak tahan lama ya. Jadi beberapa bulan setelah kita mengadakan peluncuran Problem Filsafat edisi kolektor itu yang direncanakan sebagai titik awal dari jurnal Agitprop itu, kita sempat merancang satu jurnal yang kemudian ketika mau diterbitkan molor terus sampai akhirnya nggak jadi terbit sama sekali dan akhirnya komunitas itu bubar. Ini juga menunjukkan bagaimana komunitas filsafat di Indonesia itu umurnya seringkali pendek ya. Yang saya alami juga waktu di STF, komunitas-komunitas yang berkembang itu ya berkembang sampai dengan orangnya lulus dari STF gitu. Dalam konteks komunitas yang berkembang di kampus juga ada beberapa contoh lain, misalnya di UI, di Universitas Indonesia, di FIB itu ada komunitas Deadpool untuk teman-teman filsafat yang seringkali di situ membahas masalah-masalah filsafat populer, kayak misalnya waktu itu saya pernah diundang di sana mendiskusikan novel saya Kiat Sukses Hancur Lebur dan mengaitkannya dengan kehidupan filsafat di kuliah gitu. Saya nggak tahu apakah komunitas Deadpool ini menerbitkan publikasi jurnal atau zine atau apa, tapi mereka sering mengadakan diskusi, mereka membahas masalah-masalah yang sedang marak diperbincangkan, terutama berkaitan dengan film ya, berangkat dari film. Itu adalah satu strategi yang menarik karena seringkali filsafat itu kalau dihadapi langsung seringkali abstrak dan kering ya, orang nggak akan tertarik dengan itu. Tapi ketika dikaitkan dengan film, dibahas dalam kaitannya dengan misalnya film seperti Deadpool, Doctor Strange atau Matrix dan seterusnya, filsafat itu akan kelihatan bentuk visualnya seperti itu. Jadi itu suatu cara penyampaian yang menarik untuk membahas filsafat. Kemudian yang saya tahu di Malang, kalau nggak salah itu juga ada lingkar studi filsafat,
Di Malang itu ada satu lingkar studi filsafat diskursus kalau nggak salah. Itu juga satu kelompok kajian yang saya tahu salah satu orang yang aktif di sana sepertinya Ahmad Dovir Zufri, karena dia dulu juga mahasiswa STF waktu seangkatan dengan saya, tapi sepertinya nggak selesai waktu itu. Nah, di Malang itu mereka mendiskusikan topik-topik filsafat yang cukup advance juga, membahas masalah-masalah terbaru atau dari filsafat kontemporer seperti misalnya Bruno Latour, Kwang Tang Melasu dan seterusnya. Jadi topik-topik yang baru dalam filsafat Indonesia sebetulnya. Saya juga nggak tahu apakah mereka punya publikasi, tapi yang jelas mereka punya kanal YouTube dan juga Instagram kalau nggak salah. Mereka sering mengadakan diskusi rutin, membuka kursus kelas filsafat secara reguler, dan itu upaya yang menarik ya. Maksudnya dia bisa berkelanjutan seperti itu. Komunitas lain juga yang berkembang ada di Jogja. Di Jogja tentunya ada banyak sekali komunitas filsafat, tapi yang saya kenal, yang saya tahu adalah komunitas filsafat yang namanya adalah LSF Cogito, Lingkar Studi Filsafat Cogito kalau nggak salah. Nah, ini adalah kumpulan anak-anak filsafat dari UGM kalau saya nggak keliru, yang membahas filsafat cukup intens. Jadi artinya terutama juga filsafat kontemporer. Dan itu bukan hanya filsafat kontemporer dalam pengertian kontinental saja, tapi juga analitik saya lihat. Dan itu menarik karena di Indonesia ini jarang ya, bahkan bisa dibilang nggak ada komunitas filsafat yang fokus membahas filsafat analitik. Walau tentu saja LSF Cogito ini nggak hanya semata membahas filsafat analitik, tapi paling tidak memberikan ruang pada pembicaraan tentang itu. Dan yang menarik dari LSF Cogito ini adalah bahwa berbeda dengan komunitas yang lain, dia menerbitkan jurnal secara rutin ya. Yaitu jurnal Cogito kalau nggak salah, udah edisi berapa saya nggak tahu, tapi saya sempat melihat beberapa tulisan-tulisannya juga diterbitkan di web mereka itu, dan itu menarik, tulisan-tulisan yang filsafat yang serius gitu. Misalnya di LSF Cogito itu dibahas masalah-masalah seperti fisikalisme, itu topik yang sangat penting di filsafat analitik. Komunitas LSF Cogito ini juga bikin jurnal yang cukup rutin ya, artinya udah nggak tahu 3 kali 4 kali terbit gitu, dan itu membahas tentang tema-tema filsafat kontemporer yang jarang dibahas di sini gitu. Filsafat yang dibahas misalnya yang dibahas itu contohnya tadi saya sebut itu Bruno Latour ya. Bruno Latour itu kan suatu pemikiran filsuf yang belakangan juga baru naik daun kan. Di Indonesia ya, dulunya lama dikenal di sosiologi, tapi di filsafat itu baru belakangan. Dan salah satu yang memperkenalkan kembali Bruno Latour ke publik filsafat di dunia itu kan kita tahu adalah Graham Harman. Dia orang yang ngajarnya di Beirut kalau nggak salah itu. Dia membahas tentang object oriented ontology dan seterusnya. Dan itu yang topik yang baru muncul di 5 tahun terakhir ini, dan itu sudah dibahas di LSF Cogito, di jurnal mereka, jurnal Cogito, dan itu bagus ya, usaha yang bagus untuk membawa filsafat Indonesia ini yang berkembang di sini bisa lebih berdekatan atau bisa lebih up to date dengan yang di luar. Selain itu juga banyak komunitas filsafat lain yang nggak mungkin saya bisa ikuti satu persatu. Silakan kalau teman-teman mau coba browsing di Google, ketik komunitas filsafat, nanti keluar banyak sekali. Cuma problem mendasar dari komunitas filsafat itu memang keberlanjutan. Jadi memang hampir susah dipastikan bahwa komunitas ini akan bertahan sampai katakanlah 10 tahun kemudian atau apa. Karena komunitas saya sendiri, komunitas Marx atau komunitas yang pernah saya ikuti itu waktunya memang atau usianya nggak pernah lebih dari 3 tahun. Jadi pasti akan selesai setelah lewat generasi pertama, ganti pengurus, udah selesai setelah itu. Kenapa komunitas filsafat nggak pernah langgeng? Jawabannya terletak pada fakta bahwa pekerjaan filosofis atau pekerjaan filsafat itu sendiri pun juga bukan sesuatu yang langgeng ya. Jadi orang di Indonesia terutama bisa saja di satu saat berfilsafat, kemudian beberapa lama kemudian dia harus cari uang, dia harus meninggalkan filsafat sehingga buyarlah komunitas yang sudah dia rancang dan seterusnya. Jadi problemnya adalah problem kontingensi. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendadak yang harus diantisipasi, yang nggak bisa diantisipasi seperti itu. Selain itu juga masalah dari komunitas filsafat di Indonesia adalah masalah publikasinya. Jadi kita filsafat kan pembacanya sedikit, tidak seperti misalnya katakanlah sastra. Sastra itu banyak sekali yang membaca,
topik-topik lain yang jelas itu juga ada banyak pembacanya, seperti misalnya film, terus teater atau apa itu. Topik-topik lain yang terkait juga banyak pembacanya yang berkaitan dengan budaya lah secara umum atau ilmu-ilmu gitu. Tapi kalau filsafat itu sesuatu yang karena dia nggak terlalu berguna, jadi dia pembacanya juga sedikit ya. Kecuali orang-orang yang memang suka jatuh cinta dengan filsafat, itu jumlahnya juga nggak banyak. Jadi ya paling itu yang menjadi target dari pembaca filsafat. Nah, akibatnya ketika komunitas filsafat itu tidak menemukan outlet untuk penerbitan pemikiran mereka, lama-kelamaan komunitas itu akan mandek. Dan itu saya juga sering temui pada orang-orang yang belajar filsafat ya. Orang yang belajar filsafat tapi nggak pernah menulis filsafat itu nggak akan bertahan lama. Artinya orang itu akan sibuk berdebat secara lisan dan akhirnya bosan sendiri gitu. Karena di perdebatannya sifatnya lisan, nggak pernah tercatat, nggak pernah terbukukan, maka orang itu juga lama-kelamaan kayak nggak merasa ada kemajuan gitu antara yang diperdebatkan hari ini sama minggu depan itu ngulang-ulang hal yang sama. Sementara kalau diterbitkan sebagai buku kan kita bisa memeriksa sejauh mana diskusi kita sudah berkembang gitu. Kita sudah pernah membahas misalnya tentang Heidegger. Nah, di publikasi selanjutnya kita akan membahas misalnya tentang Kant gitu. Nah, tapi kalau secara lisan hanya berhenti pada medium wacana lisan gini nih memang nggak akan bisa bertahan lama. Jadi itu yang menjadi satu kendala kenapa komunitas filsafat di Indonesia itu umurnya nggak panjang. Tapi bikin komunitas filsafat tetap harus digarisbawahi itu menurut saya suatu keberanian ya. Jadi artinya orang yang mau bikin satu komunitas filsafat dan tetap menggelutinya terus-menerus gitu, walaupun tahu itu nggak berguna, itu menurut saya memang menunjukkan dia punya komitmen terhadap filsafat. Dan itu saya respect terhadap teman-teman yang bikin komunitas seperti itu. Oke, kira-kira itu aja tentang komunitas filsafat di Indonesia. Kita akan ngebahas mungkin perkembangan dari komunitas selanjutnya, komunitas filsafat selanjutnya di video yang akan datang.